di YouTube Atta. Setelah sekian lama kita nggak bertemu di YouTube, seperti biasa Atta no make up guys. Oh iya, pada nanya ini siapa? Ini adalah papa saya, papa dari anak-anak saya. Oke, seperti dari kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada Atta itu siapa sih? Atta suaminya mana? Bla 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 yang muncul di DM Instagram. Akhirnya Atta membuat Q&A di salah satu postingan Instagram Atta di feed. Nah, di situ muncullah pertanyaan-pertanyaan di bawah sini. Tidak banyak pertanyaannya, tapi tidak apa-apa, kita jawab karena Atta rasa pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama ini tuh ya itu aja gitu. Ya kan Kak? Iya, baiklah. Oke. Kalau di postingan yang pertama ini ada 8 pertanyaan. Siap jawab? Deg-degan? Ya, kali sih. Oke. Di sini caption Atta adalah teman-teman yang mau tanya tentang kita berdua. Kebetulan kita itu adalah singkatan dari kita, Jackie, Atta. Oke. Jadi buat teman-teman yang tanya tentang kita berdua, monggo di kolom komentar. Ini dia pertanyaan pertama dari Wilda Fadila 981. Oke, silakan Kak Jackie. Di ini dulu disebutin dulu pertanyaannya apa? Dari Wilda ya. Yes. Kak Atta, beda berapa tahun dengan suami Kak Atta? Oke, silakan. Kalau menurut kalian berapa tahun? Coba komen dulu di kolom komen. Kadang-kadang 14, kadang-kadang 15. Lah, kok bisa? Ya, kalau pas Atanya ulang tahun, jadi jam 14. Nah, pas saya ulang tahun, jam Siapa 15. dengar yang Pas jelas? saya. Oh, saya. Oke. Jadi 15 jadinya. Oke, 15. Jadi kami sebenarnya jaraknya cuma 1 bulan. Kata Desember, si kawan Januari. Jadi beda cuma sebulan. Entah aku yang lebih tua, tadi yang lebih muda, nggak tahu. Oke, pertanyaan kedua dari Masita _K. Kalau kakak sibuk kerja, sikap suami dan anaknya gimana? Oke, nggak usah gue yang jawab. Kita dengarkan dulu jawaban dari suami. Anaknya nggak ada pula ya? Iya. Pertanyaannya sama anaknya. Kalau suami sama anaknya jawabnya biasa aja. Oh, biasa aja. Oke. Ya normal lah. Ya kayak orang yang seperti biasa ya kita support gitu kan. Entahlah Yusuf. Ya yang jelas support untuk setiap kegiatannya selama itu kegiatannya positif dan punya nilai, ya kenapa tidak, silahkan dilanjut. Kasih suami. Oke, kalau anaknya sih suka bilang gini, Bunda nggak usah lagi kerja. Terus bundanya langsung speechless. Ya Allah, nak kalau bunda nggak kerja tuh kayak mana nak? Mimpi kita masih banyak. Iya, Yusuf mau bunda di rumah aja. Ya memang kan di rumah aja, tapi akhirnya waktu itu dibagi-bagi untuk kerja. Kerjanya di rumah tapi banyak melala gitu loh. Ya yang tahu-tahu aja. Oke, next. Oh, ini dapat doa dari Sepatu Etnik Jingga Pekanbaru. Bahagia selalu Kak Atta. Terima kasih, amin. Berikutnya, ini dari Pak Long. Ya Pak Long. Long King Fotografi. Nanti setiap pertanyaan kita akan tag Instagramnya ya. Thank you buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk memberikan pertanyaan kepada kita. Kalau Long King bukan nanya, tapi malah ngasih jawaban. Bisa awak jawab semua pertanyaan di atas. WK. BTW siap-siap tarik selimut tebal karena akan ada yang nyetel AC full. Kabur. Gak ngerti. Dia tahu ya suka dingin nyetel AC-nya. Tapi sekarang nggak lagi. Oh iya, sekarang dia tukang dingin. Oh ini kamu jawab. Nah kan dia jawab tuh. Sekarang temperaturnya 22, 24. Oke. Tinggal 3 pertanyaan lagi. Nggak banyak kok, tenang. Kalian tonton sampai akhir ya. Berikutnya dari Rahmadai. Cerita awal jumpa sampai bisa menjadi sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Jarak umur berapa tahun? Siapa yang lebih dewasa?
Siapa yang sering merajuk dan bagaimana cara membujuk ketika salah satu merajuk? Wih, banyak nih Kak Atta dijawab ya. Banyak kali pertanyaannya. Satu-satu yang. Nah, jawablah. Nah, Kami ikut aja. Oke, pertanyaan pertama, cerita awal jumpa sampai bisa menjadi sepasang kekasih. Awal jumpa kami berdua itu di apa? Sebuah acara lah. Di acara, lebih tepatnya di SMA 8 waktu itu, masih ingat banget. Waktu itu pengukuhan kami sebagai pradana pramuka. Ya, Bapak enggak. Pramuka penegak di SMA 8. SMA 8 itu sekolahnya kami. Pas zaman suami itu SMA 8 itu namanya SMA 6. Sebelumnya lagi SMPP 49. Nah, jadi si kawan ini datang ke sekolah malam-malam untuk ngelantik adik-adiknya kayak gitulah, atau bukan lantik sih, apa sih ngerjain itu tuh awalnya? Acara jurit malam lah kayaknya. Ah, jurit malam. Bukan menjerit malam, bukan. Jurit malam. Juritan tengah malam. Lalu ya udah biasa aja sampai beliau tahu saya Atta. Kemudian jalan-jalan ke kantor pramuka namanya Kuarda, Kuartir Daerah Riau. Main ke sana pakai baju pakai baju sekolah SMA, baju putih, roknya waktu itu lagi ada acara makanya pakaiin dongker. Terus si suami langsung bilang gini, "Woi, anak SMP mau kemana?" SMP lu bilang ya? Anak SMP mau kemana? Terus kami, apalah kakak nih gitu kan. Kakak, karena kan kalau di pramuka manggilnya kakak. Terus kami bilang, kakak. Terus kami bilang, apalah kakak nih. Seiring berjalannya waktu, si kakak sering ngeje. Akhirnya gue bilang, apalah orang ini kan gitu. Tapi orang ini baik gitu kan. Orang ini baik. Ngejek kayak karma gitu ya. Iya, ngejek kayak karma ya kan. Itulah kok ngejek aku. Tapi si orang ini baik. Karena kegiatan Atta waktu SMA itu banyak sekali. Nah, si kawan ini padahal beliau kerja dengan segala kesibukannya tetap aja mau nemanin Atta. Kak, Atta lagi ada acara nari sini ntar malam mau latihan sanggar. Terus dia bilang, kakak antar yuk, kata dia gitu. Iya. Terus ya udah, Tiba-tiba amnesia. dia antar Atta ke tempat sanggar latihan nari. Dia tungguin dong, lama kan, baru 2 jam loh. 2 jam itu lama, ditungguin, sabar. Dan itu nggak berlangsung 1-2 hari gitu. Sampai akhirnya singkat cerita, semuanya diceritain. Nggak usah ya. Highlightnya aja. Sampai akhirnya cerita bahwa orang tua nanya, itu siapa kok deket kali. Karena memang selama ini akhirnya gue buka-bukaan nih. Karena selama zaman kuliah banyak cowok-cowok yang deket sama Atta cuman sebagai deket aja, nggak ada pacaran no. Lebih ke, woi kau pulang lewat mana? Nanti aku nebeng ya, kayak gitu. Woi lu pulang lewat mana? Ke sana, ntar aku nebeng di sana ya gitu. Jadi setiap pulang ke rumah, laki-laki yang nganterin Atta pulang itu beda-beda. Teman-teman di organisasi A, B, C, D, E banyak. Kemudian di kampus beda lagi. Jadi setiap hari yang nganterin ke rumah itu beda-beda orangnya. Sampai akhirnya di satu masa si kawan ini rajin banget nganterin Atta pulang sampai orang tua nanya, itu siapa kok rajin kali nganterin? Karena beliau ngeliat kan, kok ini terus orangnya. Akhirnya cerita sama si kawan ini, cerita yang itu Oma, gue manggilnya kan Oma kan. Oma nanya, enggak ke Oma ya. Oma nanya, Tah, siapa tuh? Acok Bondung ngantau kau. Ngerti kalian ya? Translate-nya di sini. Acok Bondung ngantau kau. Itu kakak pramuka, Mak. Suko enak sama kau. Enggak lah, Mak, kan kami biasa. Kau, apa kakak tuh elok gitu-gitu. Cerita ke Oma. Terus Atta cerita ke Oma. Terus pas Atta cerita ke Kak Jeki. Terus Kak Jeki bilang, ya udah, mau nikah sama kakak, katanya gitu. Aku masih kuliah waktu itu, lumayan panjang kan waktu kami dari SMA. Terus deket biasa aja, nggak ada yang pacaran, nggak ada kata-kata gitu, nggak, deket aja. Sampai dia bilang nikah sama kakak mau. Gue kaget, wow. Dan ngomongnya waktu itu di masjid, sampai gue turun dari tangga, twing. Jadi kami bilangnya di pelataran masjid, bukan di dalam masjidnya. Sampai turun dari 2 tangga, kaget, speechless.
Tapi ya udah nggak pakai mikir lama, ya Allah Bismillah. Karena memang Atta tahu diri, Atta tuh orangnya ngelider banget. Jadi kalau misalnya dapat suami yang seumuran tuh kayak yang, woi kau nanti gini kau gitu. Jadi bersyukur banget dapat suami yang jauh di atas Atta. Tujuannya apa? Supaya bisa ngebimbing Atta gitu, supaya bisa pelan-pelan ngeredam emosi Atta. Jadi egonya Atta tuh berkurang lah, begitu cenah. Gitu kan yang Ya, kayak akhirnya dongeng jadinya. kayak apa? Kayak dongeng sebelum tidur gitu. Iya kan panjang kali, aduh nggak ngerti nih nanti si TP ngeditnya kayak mana. Iya pertanyaannya panjang sih. Oke, jarak kami berapa tahun ya? Tadi Oh udah ya. Kadang 14, kadang 15. Kadang 14, kadang 15 tahun. Jadi memang tujuan kami kenapa Atta lebih suka sama yang lebih tua daripada Atta, karena itu tadi Atta orangnya terlalu suka ngebosi, suka mimpin, suka ngelit. Jadi ketika dapat suami yang lebih jauh umurnya daripada Atta maunya dibimbing sama suami, bukan Atta yang bimbing suami, kayak gitu. Oke. Terus Siapa yang lebih dewasa? sama aja ya. Kadang-kadang Iya, kadang-kadang dia anak-anak juga kok. itu sifat yang apa namanya ya, normal lah di manusia. Kadang-kadang dewasanya keluar, kadang-kadang Anak-anaknya anak-anaknya keluar. keluar. Oke. Salah. Apalagi berhadapan sama Yusuf. Oke. Jadi yang lebih dewasa saya. Berikutnya siapa yang sering merajuk? Iya. Kadang laki-laki tuh gitu, dia nggak paham istrinya pakai kode-kode. Jadi kalau sama suami tuh nggak usah pakai kalian nggak usah pakai kode-kode. Langsung aja to the point. Yang begini-begini loh, yang gini-gini loh, Kak, yang Pak gitu manggilnya kan. Jadi nggak ada yang pakai apa ibaratnya? Sindir-sindir, nggak ngerti, mereka nggak ngerti, aduh nggak ngerti. Jadi ngomong aja langsung supaya nggak merajuk. Kalau aku merajuk aku langsung bilang sama dia, ya kan. Dan bagaimana cara membujuk ketika salah satu merajuk? Nah, kayak mana kamu? Karena kamu tadi nunjuk aku kan, suka merajuk kan. Nah, kayak mana? Gimana ya? Ya gimana? Kamu lah, kok nanya aku? Kalau ditanya kayak gini lupa caranya. Kau pikirlah dulu aku kasih waktu. Gak usah lah, lanjut aja. Kan dia nanya cara kayak mana cara lu ngerajuk gua saat gua ngerajuk. Iyalah, gimana? Apa ya? Ya dideketin, Terus dikagetin enggak. kok kayak gendut aku baju. Ya. Terus Ya diajak ngobrol. betul, Iya. bukan aku yang mulai terus. Oh iya, kadang-kadang. Gitu. Kadang kalau aku merajuk, akunya pula yang harus ngomong. Aduh, entahlah. Makanya aku bilang yang lebih dewasa tuh aku, bukan suami. Ya kan? Jujur. Cut. Oke, sudah dari Rahmadai. Panjang ya pertanyaannya ya, but thank you. Oke. Pertanyaan dari Alita Dila. Alita Dila. Oke. Berapa lama Kak Atta pacaran sama suami sebelum nikah? Ada. Kayak yang tadi cerita sebelumnya, nggak pakai pacaran, cuma deket aja. Karena memang yang sama Atta tuh banyak deket, kayak kawan nganter-nganter ke rumah. Ya udah, ini yang paling lama ngantar. Jadi, oke. Yang terakhir dari Mentari Delvi Aurora. Kapan Yusuf punya adik? Pertanyaan itu tuh yang aduh. Ya didoakan. Doakannya. Doanya aja. Mudah-mudahan diberi rezeki, diberikan amanah lagi semua. Jadi Yusuf punya adik. Amin. Oke. Karena memang pertanyaan itu membuat aduh, siapa sih yang nggak mau nambah adik gitu loh. Karena memang kami nggak pernah pakai KB, jadi pengen nambah adik terus. Tapi belum dikasih, tak apalah. Masih ada? Oke, kita lihat di postingan terakhir kalau masih ada. Waduh, ternyata masih ada. Ada 4 pertanyaan di postingan terakhir. Kali ini kita jawab pertanyaannya dari yang paling bawah di postingan, masih di postingan yang sama, yang ini. Ini pertanyaannya adalah dari Lucia Indah Purnama.
Beda berapa usia kak sama suami? Udah. Itu kakak dijodohin atau gimana? Tidak, Udah juga tadi tidak. ya, udah diceritain juga. Nggak dijodohin, karena memang sama-sama. Dia nanya, mau nggak nikah sama kakak? Oh, oke. Terus Yusuf anak suami kakak kah? Oh ini loh pertanyaannya yang bikin. Ada netizen yang emosi loh denger ini. Enggak, teman-teman Atta langsung apalah ini nanyanya. Ya gue jawabnya ya selalu aja lah, kan dia nggak tahu, mungkin dia bukan circle gue, bukan teman-teman deket, jadi dia nggak tahu, wajar toh. Ya. Oke Kak Lucia. Pertanyaan berikutnya adalah, terus Yusuf anak suami kakak kah? Maaf kak lancang, penasaran karena kakak muncul di explore pas dilihat feed, malah keterusan sampai bawah. Itu oke. Nih, tapi joinnya sama ini. Iya. Betul, Yusuf itu anak si suami. Anak saya juga kakak. Yusuf itu anak pertama saya. Anak pertama suami saya juga. Alhamdulillah suami saya belum pernah nikah sebelumnya. Saya istri pertamanya, semoga istri terakhirnya. Kok saya udah out nanti nggak apa-apa nikah lagi. Saya izinkan. Out apa gitu, out emang main bola out. Oke, pertanyaan berikutnya. Udah tadi tuh. Dita Hidayatul, di mana pertama kali kenal suami, terus pacaran atau ta'aruf kak? Udah dijawab ya. Tadi pertanyaannya kenal pertama kalinya waktu di SMA 8. Pacaran atau ta'aruf? Nggak ada pacaran. Ta'aruf juga enggak, cuma deket aja. Karena memang seperti yang teman-teman lihat, Atta tuh mudah deket ke siapa aja. Cewek cowok ya udah sama, mudah deket, mudah ngobrol. Dan ini rajin ngabari. Rajin. Waktu itu masih pakai SMS. Dek. Dek atau apa? Kakak lagi kerja di sini di Perawang. Terus dalam hati aku, ngapain anak orang nih ngasih info dia di mana? Itu emang apa gitu waktu awal-awal deket. Mikirnya ngapa dia rajin kali nginfoin dia di mana. Aku nggak nanya loh gitu. Ngalah. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Nurajia susah banget namanya. Nurajiyani Aulia. Kakak tips langgengnya dong. Pak. Apa ya? Susah kadang-kadang. Kalau yang disampaikan itu biasanya ya hal-hal yang ideal aja biasanya kan. Padahal ya, kalau dari perjalanan kehidupan ya kadang-kadang ada yang susah susah disampaikan dengan kata-kata. Saya pernah dapat nasihat dari orang tua gitu ya, bukan orang tua kandung sih, tapi sudah dianggap sebagai orang tua. Dia bilang begini, Ki, bisa manggil Ki. Tisu ya? Biasa aja. Kalau Bukan dalam tisu, kehidupan enggak? begitu dengan rumah tangga ya, di satu saat kadang-kadang ada saatnya kita harus mengalah walaupun benar. Jadi begitu, jadi salah satu harus ada yang mengalah. Iya kali ya. Tahu. Tips Ya langgengnya. mudah-mudahan. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya udah kak. Itu aja kak. Ada lagi kak? Ada lagi? Nah, Masih ada? dari Novi Putri Luthan. Kakak kenal kayaknya. Novi, ya. Karena Tadi harus 10 anak pertanyaan. Mana Didik dulu? Pas ini 10 berarti ya. Tadi tadi 8 ini 4. Kok Novi nggak tahu ya kakak nikah sama Kak Jeki? Kapan emang kak? Ya nggak diundang semuanya Ya mohon kan? maaf Novi, nggak bisa diundang semua. Sama. Banyak juga kawan-kawan setelah nikah pada saat itu. Kau nggak diundang? Kok nggak diundang? Iya. Padahal sudah ya mungkin undangan sudah disebar, baik itu yang undangan yang fisik, yang undangan yang dalam bentuk undangan lah ya, yang
yang bisa dipegang. Kemudian undangan dalam bentuk soft copy dari media sosial, mungkin satu lewat medsos, lewat FB ya. Nah, jadi sudah disampaikan juga, tapi ya itu namanya mungkin keterbatasan kita, masih banyak kawan-kawan yang yang tidak tahu gitu. Jadi pas begitu ketemu undang-undang ya komen undang-undang. Oke. Kayak gitu, lanjut. Next, Kak, kok mau sama kakak kami yang gendut tuh? Maaf ya Kak, Jeki. Silakan jawab. Nggak tahu juga kenapa mau. Yang jelas yang pertama tadi Ata bilang, kenapa Ata bisa mau sama beliau, karena itu tadi umur kami yang sangat jauh membuat Ata merasa nyaman, membuat Ata merasa oh aku bisa dibimbing nih dengan laki-laki ini, insya Allah. Sampai hari ini bisa membimbing Ata. Semoga sampai tua pun bisa. Ya udah, cuman karena itu sih. Kalau untuk ukuran badan nggak masalah, karena toh Kami lebih kurang sama kok ukuran badan kamu. enggak lah, kurus karena baju aja. Jadi kalau misalnya ukuran badan yang membuat cinta itu no, karena badan bisa nambah kurus, bisa nambah gendut, wajah bisa nambah cantik, bisa nambah jelek. Jadi itu tadi kenyamanan yang pertama. Oke, berikutnya apa ini chinlock? Sama dong, kita dulu pernah chinlock. Kita siapa nggak? Lu Kak sama Kak Ceki. Entah mungkin dia pernah Sama cerita pacarnya. dengan suaminya, bisa jadi, tapi nggak tahu. Chinlock enggak juga sih, Enggak lah. karena sering intens bertemu tadi karena di acara satu organisasi. Oke, kapan reunian kakak? Kangen. Oke, dah lah Kak. Udah lah. Dah lah, kayaknya bukan gue yang ngomong, si Kak Novinya. Oke, sudah, pertanyaannya sudah selesai. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab hanya ini, dan memang pertanyaannya cuma ini. Apalagi mau disampaikan Kak Jeki rasanya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih sudah nonton Q&A dari Ata. Semuanya sekali lagi thank you. Bingung gue mau ngomong apa lagi. Dadah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.